kelas berapa ya? 2 SMA. Tuh masih ini kan karena budaya pesantren juga kan di sana. Oke. Nah, kita juga budaya pesantren kan. Masih ngaji habis maghrib. Kita cari guru ngaji, kita ngaji di salah satu pesantren. Nah, ternyata karena dekat dengan rumah juga kan waktu itu belum bulan Ramadan sih sebenarnya. Pas waktu itu ngaji kita mau berangkat. Sebenarnya bukan mau berangkat ya, kita udah ada di tempat situ. Karena itu dekat dengan sekolah juga pas waktu itu. Gedung sekolahan masih satu yayasan kalau nggak salah. Nah, masih satu yayasan. Pas waktu itu di belakang gedung sekolah itu sebenarnya tempatnya angker karena modelnya menurut orang-orang sekitar angker. Karena masih kebun apa ya namanya? Kebun jahe, kebun kurma. Ya, manis dong. Kebunnya kebun ini, pencit. Apa namanya? Kebun mangga. Betul. Kebun mangga. Nah, kebun mangga kan identik juga sebenarnya kan. Ini? Aku nggak pernah. Kalau kebun pisang identik sama iya benar. Poci-poci ya kan. Kalau kebun mangga, kalau di tempat saya itu masih identik dengan ini, Kunti, Mbak Kuntinya. Mbak Kunti, oke. Si Mbak Kuntinya. Tapi pas waktu itu bukan Mbak Kunti yang yang menggoda. Nah, jadi pas waktu itu saya lagi ngaji kan. Gurunya nggak ada. Guru ngajinya nggak ada. Akhirnya kita kayak jam kosong lah ya pas ngaji sendiri lah ya. Setelah selesai ngaji, waktunya kan belum waktunya pulang sebenarnya. Karena emang ada kebutuhan, aku mau pulang lah dan ngajak dua temanku buat pulang sebentar buat ngambil barang. Nggak ada apa-apa. Jadi di belakang musola tempat aku ngaji itu ada semacam tower handphone. Tower handphone sih. Ini tower sinyal handphone itu kan yang provider, salah satu provider. Lewat situ lah, jadi agak muter gitu. Di belakangnya pas itu langsung ngadep si towernya itu. Ada jalan lah di situ. Lah di samping towernya ada makam keluarga dalam pondoknya dekat situ. Jadi biar nggak terlalu jauh buat ngaji dan lain-lain kayak gitu ya. Ngirim doanya juga nggak terlalu jauh mungkin ya. Terus ya sebenarnya pas waktu pulang nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Sampai di rumah masih nggak ada apa-apa. Akhirnya kita mau balik nih. Nah mau balik udah mau isya. Karena isya takutnya si ustadz udah ada di sana. Karena ustadzku itu juga pengasuh pondoknya. Jadi kita ke sana lah. Karena aku bertiga kan. Nah posisinya pas waktu balik itu temanku anggaplah aku manggil dia abang. Abang tuh ini dia di depan. Terus si temanku satunya masih saudara juga, udah almarhum. Dan posisinya aku di belakang. Kita bertiga nih. Bertiga pas waktu jalan dulu si abang duluan, temanku saudaraku ini di tengah, aku di belakang. Jalan lah. Sebenarnya nggak ada rasa takut sebenarnya. Awalnya nggak ada rasa apa-apa. Soalnya belum percaya. Belum percaya. Masih sekedar omongan, cerita dan lain sebagainya. Udahlah, jalan lah. Nggak ada sugesti apapun. Yang mungkin ini sebelumnya, oh iya nih di sini tempatnya angker. Udah biasa aja sih sebenarnya. Oh di sini ada kuburan nih. Karena udah sering sebenarnya kan. Udah sering. Aku berangkat sekolah juga lewatnya situ. Tapi pagi. Nah posisinya ini malam mau isya. Nah habis itu jalanlah. Udah sampai di samping kuburan ini, samping towernya juga, samping makam. Awalnya angin biasa. Angin datang. Angin datang. Ya kan yang namanya angin ya udahlah angin. Iya, angin. Gimana? Angin malamnya biasa. Habis itu ya udah jalan. Nah pas di samping karena si abang udah duluan, udah ngelewatin si makam, bertiga nih. Si abang posisinya udah di samping tower. Nah, si saudaraku udah mau ngelewati makam. Nah, aku masih mau ke makam. Jadi jaraknya kita tuh
hampir 1,5 meter lah. 1,5 meter. Sama si abang tuh rada jauh, ada 3 meteran lah. Jalan, entah kenapa ada ini di semak-semak belakang tuh kayak ada gerak. Ada yang gerak. Karena menurutku ini tempatnya masih rada ini ya, banyak tumbuhan, mungkin ada hewan nih, jadi nggak berpikir macam-macam masih. Oh ya udahlah. Nah tiba-tiba yang menegangkan itu, di situ ada suara geraman. Yang nggak biasanya. Ya, di posisinya itu nggak ada siapa-siapa di belakang. Jarang orang lewat juga. Ada suara geraman kayak udah. Dan geramannya itu yang bikin menakutkan dan bikin percaya lagi. Itu dengan nafasnya kayak gimana sih Kak orang nafas di belakang leher, tengkuk leher kayak itu. Iya. Sama diiringin sama geraman. Tapi itu berat banget kayak orang orang tua, bukan orang tua ya. Kayak kalau aku bayangin itu kayak besar, kayak besar, tinggi besar kayak terus berat banget, suaranya berat banget, pas di belakang tengkuk leher. Suaranya. Berarti kelihatan gitu ya? Nggak sampai kelihatan. Saya karena saya masih ke dalam keadaan takut juga kan ya. Akhirnya nggak auto takut waktu itu. Auto takut kan, otomatis dong. Yang kita nggak percaya tiba-tiba ada kayak gitu-gitu kan. Setelah itu aku nggak manggil, maksudnya nggak berusaha buat kayak ini ada apa, nggak sampai. Cuma takut ya. Kalau terus akhirnya jalan aja. Berusaha kayak nggak nanggepin nggak ada apa-apa. Ya udahlah, jalan. Udah sampai di depan musola. Baru nanya, nggak berapa lama, aku nanya, tadi ada yang dengar suara nggak? Langsung tengok-tengok kan tuh orang 3. Mau dengar juga kayak gitu. Baru, kalau aku mah nggak dengar doang, ini di belakang tengkung sama nafasnya kayak gitu. Bilang, ya udah. Itu kejadian pertama kali pas horor tuh menurutku serem banget sih. Karena ini sebenarnya ada di flashback lagi ya, di tempat itu sebenarnya beberapa tahun sebelumnya itu aku kan SMP juga. SMP di nggak jauh lah dari situ, paling jaraknya 700-800 meteran lah dari posisi sekolahku yang SMA. Di tengah sawah kan SMP-nya. Nah kita pernah pulang sore-sore sama teman-temanku. Aku nggak pernah nonton videonya cuma. Jadi pas waktu itu zamannya apa ya, kita SMP tuh masih zaman HP apa sih? 3 megapiksel kayak kamera 3 megapiksel. Kalau SD kan zamannya HP ketupat itu. HP ketupat. Ini udah HP Cina dan ya kameranya 3 megapiksel. Lumayan bagus lah ya. Nah, itu ya kita have fun lah kan ngerekam ya kan Itu temanku ngerekam. Kita ada sekitar 12 orang lah. Habis les private les komputer lah di sekolah kan. Masih zamannya suka kayak gitu. Pulang sore-sore udah mau maghrib. Udah mau maghrib lah sekitar jam 5 sore. Jam 5 sore lah. 5:30 lah ya. 5:30 maghrib. Karena udah dari dulu kan tempatnya udah kayak hampir mirip hutan, mini hutan gitu loh. Rapet banget gitu. Rapet banget. Di dalamnya itu di pojokan dalamnya itu ada semacam rumah yang udah hancur. Rumah kosong tapi udah hancur. Nggak terlalu ngebentuk lah, cuma pondasi doang dan temboknya seberapa gitu. Jadi di situ kita ya ada salah satu temanku ngerekam lah. Kita kan pulang sekolah ngelewatin situ. Sekitar 12 orang. Nah, setelah dicek ya kita awalnya nggak ada apa-apa. Baru dicek pas pulang kan. Besoknya ceritalah si cewek ini temanku. Kemarin di video pas kita pulang itu ada penampakannya si Mbak Kunti katanya, tapi mukanya nggak ada, rata, mukanya nggak ada. Ya itu aku denger aja kan, masih nggak percaya, tapi kebanyakan temanku udah nonton. Dan cerita yang anehnya adalah video ini nggak bisa dihapus selama 1 minggu. Nggak bisa dihapus, tapi bisa dikirim sama orang yang dapat kirimannya itu juga nggak bisa dihapus. Dan setelah seminggu kemudian
hilang sendiri hilang sendiri videonya, kan aneh ya. Dari situ aku kan bikin nggak percaya juga kan, kok bisa emang ada kayak gitu, bisa gitu ya. Di logika itu nggak masuk ya mungkin bisa lah dihapus kan doang lah mungkin kayak gitu lah. Karena sebenarnya di tempatku tinggal itu kisah mistisnya itu banyak sekali sebenarnya. Dari asli Lekok. Asli Lekok daerah Pasuruan Timur pojokan situ. Biasanya yang pojok-pojok ini ada hal-hal sih. Makanya itu. Gitu. Jadi apa ya? Memang kisahnya itu jauh sebelum saya memikirkan tentang ini penting atau enggak ya. Ini udah banyak. Mulai dari hampir jadi kisah kisah tahunan. Kisah tahunan. Ini kayak setiap tahun tuh bakal ada gitu loh. Bakal ada yang mengalami. Bakal ada penampakan ini di bulan ini. Kayak udah terjadwal itu sih. Mereka udah punya jadwalnya masing-masing gitu. Berarti PR kamu nanti kalau pulang bisa motret mereka itu bisa buat diabadikan nanti. Mereka udah insecure semua sama. Mereka jauh lebih manusianya jauh lebih setan daripada setannya sendiri. Oh gitu ya. Insecure mereka setannya. Nggak mau akhirnya kan. Iya. Kalau dibilang di sana tuh masih rada inilah. Klinik. Pernah ada satu cerita pas itu aku masih SD. Dukun. Wah, bilang dukun langsung ada suara guntur ya. Kita harus telepon Mbak Rara ini. Iya. AC-nya harus dimatikan, mungkin lupa dia. Lanjut. Jadi pas waktu itu ceritanya dukun. Ini kisah di mana polisi gantung judulnya. Judulnya polisi gantung. Kenapa polisi gantung? Karena polisi gantung ini nanti sebenarnya bukan polisi digantung, tapi gara-gara ini jadi melekatnya di situ polisi gantung. Dulu ada ceritanya si dukun. Nah, bukan salah satu, ya mungkin salah satu lah ya bilangnya. Ada dukun di desaku ketahuan melakukan praktek perdukunan, ritual yang sangat ini. Menurut kita itu tabu lah untuk dilakukan dan nggak pantas lah. Nggak pantas dilakukan lah ya. Nah pas waktu itu ceritanya di desa itu ada dukun yang ketahuan melakukan ritual. Dimana ritualnya itu dia bugil, tidak mengenakan pakaian sehelai pun, dan itu memang benar-benar ada ya. Benar-benar ada. Dan itu mungkin kebanyakan orang di desa tuh tahu tentang cerita itu. Dan mungkin banyak orang juga menjadi saksinya. Setelah itu dia ketahuan bugil sambil menduduki kitab suci Al-Quran. Itu serius ada? Ada. Dan itu gara-gara itu ya orang-orang kan sebenarnya mungkin sebelumnya udah tahu bahwa dia dukun, tapi melakukan hal yang seperti itu kan nggak pantas. Karena kebanyakan di desa, bukan kebanyakan, hampir semua itu beragama Islam. Akhirnya ya mungkin nggak terima kan, warga desa nggak terima, digeret lah tuh si dukun, digeret, dimasa. Tapi anehnya si dukun nggak mati-mati, mau dibacok nggak mati, kayak modelnya dibacok dia luka, cuma darahnya nggak sampai gimana sih, kayak keluar banyak, nggak, ya biasa aja gitu. Dan dia masih hidup, diseret pakai motor, dia diikat terus diseret pakai motor, nggak mati juga. Sampai kepalanya ini dikasih bantal, ini bantal bom ikan gitu. Apa namanya itu? Bondet. Ya. Kasih bondet. Masih hidup. Akhirnya kejem ya berarti orang sana ya. Mungkin takut sama sampean ini. Wah, tapi dulu banget. Kan, sebenarnya entah kisah ini bisa diangkat atau enggak. Ini cuma obrolannya dulu pernah ada ya. Karena kalau kita ngomong dulu semuanya kemungkinan bakal ada kan. Iya betul. Dan
mungkin ini cuma sebatas cerita atau mungkin pernah ada. Jadi karena mungkin si dukun ini, balik lagi ceritanya, karena mungkin si dukun ini ngerasa udah capek mungkin ya, disiksa terus gini, mungkin dia tetap ngerasain sakitnya, cuma nggak mati-mati ya kan. Akhirnya dia ngasih tahu ke warga bahwa udah kalau memang ingin ngebunuh saya, ada jimat yang harus kalian hancurkan, kayak gitu. Dia bilang. Akhirnya jimatnya ditaruh di rumahnya. Akhirnya dicek lah sama beberapa warga buat ngambil si jimat buat dihancurin kan. Datanglah ke rumahnya, dan kamu tahu bahwa pas jimatnya ketemu di dalam rumahnya, itu pas mau diambil barang-barang sajam, senjata tajam itu pada berterbangan. Itu entah ini kisah nyatanya gimana ya, karena saksinya itu beberapa orang yang datang ke situ. Kalau mungkin di masa dukun yang di masa mungkin banyak sekali orang yang tahu. Pas waktu itu akhirnya entah gimana caranya akhirnya dapatlah jimatnya, akhirnya dihancurin lah. Setelah dihancurin ya emang mungkin nggak langsung mati ya, masih gimana lah, sekarat lah ya. Akhirnya pas dibawa pas waktu itu di lapangan desa itu ada pasar malam. Ada pasar malam, dan si dukun ini digantung lah di biang lala atau apa gitu. Ada kan ada kayak helikopter yang kayak gitu. Nah ditaruh lah, digantung di situ. Dan langsung karena mungkin saking sistemnya informasinya itu lewat mulut ke mulut, jatuhnya kayak gini. Itu karena di samping lapangan itu pas pos polisi. Itu di kantor polisi ada orang digantung. Buat ngasih tahu orang yang lainnya. Itu di sana ada polisi yang menggantung. Lama-kelamaan ini kan kekurangan dari informasi lewat mulut ke mulut, akhirnya berkurang. Akhirnya di sana ada polisi digantung kayak gitu. Nah, maka dari itu ketika aku udah kalau nggak salah SD kelas berapa gitu, ada lelucon kayak gitu. Ketika ada pasar malam, terus saudara-saudara pada bilang, ini loh di sana dekat lapangan ada polisi digantung. Emang ada polisi digantung, tapi bukan polisi yang digantung, tulisan polisi yang digantung. Kayak gitu. Jadi akhirnya kayak jadi gini Mas, pembahasan kita kan terlalu horor kayaknya. Terlalu horor. Dan aku belum menelisik sopo sing tak jak omong pisan. Iya. Enggak sampean namanya siapa sih sekarang? Nama panggilan lah. Nama asli kan aku ngerti. Iya, nama panggilannya siapa ya? Banyak sih karena aku juga ini. Kalau di teman-teman dekat yang sekarang yang daerah sini manggilnya rada-rada tabu untuk diucapkan ya, tapi Pate ya. Iya, karena entah itu dari mana mereka, mungkin karena latar belakang yang rada Madura mungkin ya. Makanya nyebutnya kayak gitu. Terus tek gitu ya. Iya, ada yang kayak gitu, ada yang manggilnya Mas Ganjo kan. Ganjo ya. Kalau lebih akrab Ganjo kalau saya gitu. Terus kalau nama aslinya Rahmat Ramadhani, biasa dipanggil Dani kalau di rumah. Bukan pemberi rahmat ya. Memberi rahmat. Saya cuma maunya diberi rahmat. Diberi rahmat. Oke, oleh Tuhan. Ya, pastinya gitu. Dan Mas Dani sampean aku kepengen tekon pisan ya. Mungkin ini di luar horor ya. Enggak sampean kok bisa memilih hobi yang begitu sampean tekuni di fotografi dan videografi itu seperti apa? Kok bisa gitu? Awalnya memang nggak ada niatan buat pengen di foto karena kuliahnya juga ilmu komunikasi kan. Ada dasar-dasar di mana. Nggak, saya kira itu tadi berangkat dari awal. Mungkin ya enggak sih, enggak dong ya. Saya 50-50 percaya. 50-50. Percaya memang 50-50. Cuma kalau dasar hobinya enggak karena itu.
Kalau dulu karena memang kuliahnya di situ kan, kuliahnya di Ilmu Komunikasi Yudarta Pasuruan. Yang mau daftar kita udah buka, oh enggak. Padahal kita bukan sivitas akademik. Di situ awal belajar karena ada dasar-dasar belajar fotografinya di situ, belajar videografinya di situ. Tertarik lah kan, karena memang dulu emang gimana ya, orang desa ya kan, orang desa dapat pengetahuan baru tentang teknologi. Sebegitu excitednya, begitu tertariknya kita. Ya udah akhirnya coba-cobalah. Awalnya emang ini kan excited buat belajar, terus gimana sih caranya ya buat lebih akhirnya suatu ketika ada teman ternyata ngelihat saya punya bakat, mungkin bakat lah ya, bakat ya, nggak tahu, bukan bakat, mungkin bisa untuk melakukan itu. Berkat mungkin. Berkat. Ini kalau jajan ini enggak. Jadi akhirnya diajak lah sama salah satu teman yang punya ini kerjaan foto wedding. Foto wedding. Awalnya diajak buat sekedar ngatur pose si manten mempelai. Pose buat difoto kan sama temanku. Awalnya dari situ kok menarik ya, semakin ternyata banyak ya hal yang bisa saya lakukan di foto sama video. Ya udah dari situ awalnya bikin jadi hobi, dari orang desa yang dapat pengetahuan tentang teknologi. Kira-kira hal apa yang membuat sampean tidak menarik ketika di videografi dan foto, Mas? Sebenarnya bukan tidak menarik atau yang lainnya. Mungkin ini yang bikin jadi malas. Yang malas ya? Yang bikin jadi malasnya sebenarnya ketika sebuah hobi tadi menjadi sebuah pekerjaan. Wah. Iya. Karena kalau seandainya kita bilang hobi itu adalah sesuatu hal yang jarang dilakukan tapi menyenangkan. Betul. Benar kan? Dan ingin sekali kita lakukan karena karena bukan ada tuntutan. Nggak ada tuntutan. Kalau semisal kita bilang pekerjaan ini udah jadi tuntutan, kejar deadline lah, harus gini lah, harus itulah, sesuai permintaan customer kan. Nah, disitulah yang bikin males sebenarnya. Karena ini bukan lagi sebuah hobi, tapi yang lebih menyenangkan adalah setidaknya pekerjaan ini berawal dari hobi kita. Jadi apa gitu? Kok rada muter-muter? Gimana ini? Sebenarnya emang yang bikin malas karena ini udah jadi tuntutan gitu aja sih. Cuma yang bikin bertahan adalah kita tetap bisa melakukan apa yang awalnya kita senang. Dan apalagi dapat cuan. Apalagi dapat cuan. Kita kalau udah bilang cuan gitu cocok dah, selesai gitu aja ya. Oke. Sebelumnya saya juga mohon maaf loh Mas. Ini di studio Otak Lensa malah berbicara masalah horor. Nggak apa-apa buat teman-teman yang punya hantu di rumah. Enggak. Silakan foto di sini. Jangan dong. Keluarganya. Jangan dong. Yang kalau sudah keluarganya boleh. Keluarganya sudah jadi hantu. Jangan. Nanti aja. Ya. Astagfirullah. Iya teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang pengen foto di sini ya, ayo. Boleh. Silakan datang. Langsung bertemu Mas Ganjo. Sing paling gokil dewe. Gitu aja ya teman-teman. Dan saya mohon maaf ya. Siap. Oke, nanti saya tampilkan di sini. Ya boleh Instagram, link, map, BBM, WA. Otak Lensa gitu ya. Langsung datang ke sini. Gitu aja teman-teman. Apabila dari kita ada kesalahan, saya dan Mas Ganjo mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila itu ada kelebihan hanya semata-mata dari Allah SWT. Cukup sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Iya, kurang buka, Pak. Iya. Aku jadi malu.